Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Ini kondisinya lagi kurang bagus soalnya. Rumah sakit pada penuh, harus sehat jadinya, nggak boleh sakit. Happy aja happy. Kemarin yang gua bikin video tentang perawatan bahan low factor, ada yang nanya beberapa kayak contoh, pakai umbaran apa enggak ya om? Terus kondisi di gantangan kayak gimana? Kalau gua jujur untuk pakai umbaran atau enggak, bagus sih umbaran. Tapi jangan tiap hari. Takutnya gue bilang bagus, bagus ini diumbar tiap hari ntar yang ada. Capek lah, kasihan. Yang mentang-mentang burung punya sayap tiap hari suruh terbang, ya, beda. Gitu. Ya paling kalau gue penggunaan buat bahan sih untuk umbaran seminggu sekali. Dan itu pun nggak yang gua kayak gua gusah gitu, kayak si burung kayak harus capek kayak gitu, gua sih enggak, cukup yang sewajarnya aja. Pokoknya gue batasin dari jam 6:30 sampai jam 7 untuk diumbar. Kalau gua kayak gitu, jadi nggak yang terlalu maksain kayak contoh biar burung kayak ambisi untuk burung biar makin panjang durasinya. Kalau gua enggak, karena menurut gua burung durasinya panjang itu dengan perawatan konsisten dan kondisi dia mapan di gantangan itu bakal panjang dengan sendirinya. Kalau menurut gua kayak gitu. Tapi kalau memang bakatnya durasi panjang dari indukannya dan kita tahu terahnya dari mana, ya it's okay, nyantai aja gitu. Toh indukan dia durasi, masa iya nggak nurun ke anaknya? Buah kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kayak gitu kalau menurut gua. Jadi gue nggak pernah ambisi biar burung diumbar tuh durasi panjang, enggak. Gue cuma mikir ya dia punya sayap ya harus terbang, kayak gitu. Ya maksudnya kayak buat refreshing dia lah. Umbaran itu kayak buat refreshing dia, buat ngatur pola napasnya dia, biar fresh gitu. Kayak kita juga kan kalau nggak olahraga badan tuh berasanya berat banget kan. Nah burung pun sama, dia di kandang doang makan, kerjaannya tidur, bunyi, kayak gitu. Makanya diumbar seminggu sekali. Terus lu nanya ke gue, lu diumbar nggak? Gue diumbar di mana? Di kamar gue ngumbarnya. Kayak gitu. Karena apa? Karena gue nggak punya umbaran. Kondisinya juga kan di lingkungan gue ya nggak ada tempat buat naro umbarannya, nggak ada. Jadi, makanya di kamar aja kalau gue. Kayak gitu. Jadi ada yang nanya pakai umbaran atau nggak? Pakai umbaran kalau buat bahan, cuma seminggu sekali aja. Kayak gitu. Terus kondisi kayak gue gantang om ini, kira-kira gimana ya, maksudnya settingannya gimana ya? Ya nggak usah disetting. Jadi pola perawatan lo selama seminggu, kayak contoh kalau gue kan pola perawatannya nggak usah ke orang lain, maksudnya nggak usah contoh yang aneh-aneh, kayak ke gue dulu. Gue pola perawatannya mandi jemur, embun mandi jemur, ya kan, embun mandi jemur selama 1 minggu. Ya gue ngelakuin treatment itu konsisten dengan pola perawatan gue. Jadi even itu gue nonton video ada pola perawatan yang lain, ya gue fokus ke perawatan gue sendiri gitu, karena ini bahan, ya kan. Nah terus setelah gue ngelakuin treatment itu selama 1 minggu atau enggak 2 minggu, gue bawa ke gantangan baru. Gue mau lihat di gantangan, dalam arti ke gantangan tuh bukan gue langsung lombain, bukan gue langsung ikutin tiket 30.000, 50.000, enggak. Jadi maksudnya dibawa ke gantangan itu bukan lo lombain ya, dalam arti lo bawa ke gantangan itu biar lo tahu kondisi di rumah dan di lapangan, di tempat lomba. Dan tempat lomba itu kan beda. Ya contoh di rumah lo cuma ada 3 burung, ya dia nyaman dengan suara temannya dia itu yang di rumah dengan 2 burung itu gitu. Dia nyaman dengan kondisi, ya udah itu hitungannya gue udah kenal suara burung itu, jadi apa yang mesti gue worryin gitu, ya kan. Gue mau bunyi ya bunyi aja. Beda ceritanya ketika lo bawa burung lo ke gantangan, itu kan rame burung, nggak 1, 2, 5, 10 burung doang yang ada di situ, ya kan. Mungkin 50 burung juga lebih, dan beda-beda. Ada yang PAUD, ya kan, ada yang dewasa, ada yang di sana tuh bunyi terus burungnya, terus ada ocehannya juga, cuca ijo, kacer, murai, kenari, burung-burung tembakan semua, ya kan. Belum lagi lobet-lobet konslet,
yang ada di situ. Makanya kenapa gue setiap dibawa ke gantangan jarang banget langsung gue lombain. Tapi beda cerita kalau ada tiket murah. Kalau ada tiket murah gue naikin. Buat apa? Ngajarin juga. Itu kalau gue. Cuma kalau tiket di atas 10.000 nggak mau gue. Gue mending milih buat beli kopi, gue gantungin di pedok. Ini untuk bahan ya, inget. Gitu. Untuk bahan gue taruh di pedok. Tapi kalau ada tiket 10.000 gue naikin biar tahu kondisi di atas itu gimana, kondisi di lomba ini itu gimana. Gitu. Kenapa gue taruh di pedok? Buat ngelatih. Dan gue mau ngeliat kondisi dia di rumah dan di gantangan itu gimana, beda atau enggak. Tapi menurut gue pasti beda. Ada yang dibawa ke gantangan malah muter-muter, maksudnya dalam arti kayak ngejar lawan, ngejar temennya gitu. Terus ada yang baru dibuka kerodong bunyi cuma ngering. Ada yang baru dibuka kerodong takut langsung wah karena kondisi rame, di rumah sepi. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar bedanya jauh banget. Mungkin 80-90% lah perbedaannya antara burung di rumah dan di gantangan tuh beda banget. Gitu. Makanya ketika gue dapet burung yang istilahnya takut gitu sama orang, sasah, setiap bawa ke gantangan, wah naik turun segala macam, gelisah. Kalau gue penanganannya langsung gue mandiin basah kuyup. Kalau masih begitu juga mandiin lagi basah kuyup. Kayak gitu terus, mandiin basah kuyup sampai dia benar-benar tenang. Dan ingat, balik lagi kondisinya, gue bukan untuk ngegantang, tapi gue pengen tahu gimana responnya dia di gantangan itu. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah paham. Ketika, lah kalau dimandiin mulu kapan digantang ya? Lah emang kagak digantang. Gue pengen tahu dia kondisinya di gantangan itu kayak gimana, di lapangannya, di pedok, dengan kondisi hiruk pikuk, kondisi suasana lomba tuh kayak gimana. Kayak gitu. Nah nanti sering berjalan waktu, sering dibawa ke gantangan, ya kan, taruh di pedok doang, dibuka kerodongnya udah mulai bunyi, udah nyaman dengan sendirinya, baru digantang. Cari tiket nomor pinggir, kalau gua gitu, nomor pojok. Tapi dilihat dulu dengan kondisi si burungnya. Kalau memang kondisi si burungnya nge-fight factor, nyari lawan, butuh lawan, ya gua naruh di pinggir, enggak di pojok, enggak nomor 1, maksud gua gitu. Kayak nomor 3 itu kan di pinggir tapi tengah-tengah kondisinya, di rel pertama gitu. Kalau gua gitu, kalau butuh lawan ya di situ naruhnya. Karena yang paling bagus ngajarin bahannya di pinggir dulu lah. Kayak gitu, ngajarin sekali. Dan ngajarin pun ya lo harus tahu kondisi birahi si burung. Ketika di gantangan dibawa ke tempat lomba, wah gue taruh pedok nih selama, katakan selama 3 minggu lah lo ke tempat lomba. Cuma kan gak setiap hari ya, pasti seminggu 2 kali. Itu lo bawa ke tempat lomba, lo bawa ke tempat lomba doang, gak diikutin. Pasti lama-lama dia akan nyaman dengan sendirinya. Kalau menurut gua gitu, nyaman sendirinya. Udah ketika dia udah nyaman, udah bisa bunyi, udah enak bunyi di gantangan, baru beliin tiket murah aja, ya entah 10.000, yang 30.000 ya bebas lah, terserah. Kayak gitu kalau menurut gua. Nanti settingannya gimana? Ya udah, kasih aja jagung. Kalau gue jagung biasanya, jarang banget pakai kangkung. Kecuali si burung nggak ngotot ya, kurang ngotot, baru gue tambahin kangkung. Dan itu pun, ini kita bicara dewasa ya, dan itu pun paling 1 gigit 2 gigit kangkung, nggak banyak banget. Nggak yang sampai digantungin di atas, nggak. Kalau gue cukup gue kasih gigitan sampai 1-2 gigitan udah. Kalau kurang ngotot. Cuma kalau kondisi birahinya udah enak, emosinya udah oke, udah ada ngototnya, udah ada emosinya, ya udah paling gue pakai jagung 2 butir 3 butir paling gue sodoknya sebelum naik. Kalau gue kayak gitu. Jadi jangan buru-buru buat dilombain untuk lompat bahan. Karena apa? Karena yang namanya lompat bahan ya mesti kita ajarin dulu ke lapangannya, kita kenalin dulu suasana di gantangannya kayak gimana. Kalau gue kayak gitu. Oke.
Jadi kalau ada yang nanya tentang digantangannya gimana, ya pelan-pelan lah. Kita kan ngajarin bahan, bukan ngajarin burung yang eksprestasi kayak gitu. Enggak, kita kan ngajarin bahan. Bahan itu ya lu beli burung dari Om Biokan, ya itu bahan. Gitu. Bukan beli burung materi ya. Lu beli burung bahan ya lu beli burung dari Om Biokan, ya itu burung bahan. Gitu. Beda cerita kalau lo beli burung materi istilahnya bukan burung bahan, materinya udah enak, faktornya udah oke, ya tinggal nyari pola rawatan yang pas aja sebenarnya kalau lo beli materi ya kayak gitu. Kalau beli bahan ya bener-bener dari ngolah sendiri, nyari yang sesuai sama tingkat kenyamanannya dia gitu, bener-bener misalnya dari nol lah kalau beli di Om Biokan itu. Cuma enaknya gitu, kepuasannya beda-beda lah. Ada yang lebih puas nyetak dari nol, ngambil dari Om Biokan, ada masing-masing gitu. Dan ya pokoknya itu aja kondisinya. Setelah lu melakukan perawatan selama 1 minggu atau enggak 2 minggu, mau nyoba di gantangan, ya terserah, balik lagi. Kalau gue pribadi gue gantang, gue ngenalin kondisi suasana lomba aja kayak gimana. Jadi nggak langsung digantang, karena sayang juga bro. Kalau cuma buat kondangan ngapain, ya nggak? Yang penting buat ngopi-ngopi kayak gitu, ngajarin aja di pinggiran gitu. Kalau kondisinya udah enak, dannya udah nyaman sama lingkungan gantangan, setiap dibawa ke gantangan udah enak, udah enjoy, ya udah nggak apa-apa, baru diikutin lomba. Kalau gua kayak gitu. Nanti mungkin konten selanjutnya kita ngebahas apa ya? Ya kita lihat komentar dulu lah, ada orang-orang yang nanya masalah apa aja, nanti insya Allah kita buatin videonya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Udah gitu aja lah opening penutupannya. Dah, assalamualaikum.